Pak, Belum. hari ini habis ketemu Kadin ya Pak ya? Iya. Terus ngebahas soal kriminalisasi dunia usaha itu maksudnya gimana sih Pak? Pembahasan tadi saya ingat-ingat dulu ya. Satu masalah permintaan edukasi transaksi itu loh, kayak kripto. Oh, Terus apa lagi yang saat lagi musim tuh? Kan ada sekarang lagi robot lagi, trading. lagi ada kejadian itu tuh. Binomo. Gitu. Oh. Jadi makanya Kadin minta ada edukasi lah kan. Nanti jaksa ngasih apa gitu di acara Kadin. Itu Memang itu ranah tipikor Pak. enggak, itu kan ke jaksa. Ya nanti dipilih jaksa yang inilah yang paham dengan ini transaksi Bitcoin. Kalau Pak, soal Terkait Garuda. itu tadi. kalau terkait kriminalisasi usaha memang selama ini ada Pak. Kriminalisasi bukan itu, nyangkut itu, tapi nyangkut bagaimana ada pembinaan Kadin di wilayah, gitu. Di wilayah maupun nanti di Kejati, di Kejaksaan Negeri. Nah, mereka minta ada hubungan dia menunjuk semacam LO. Jadi tiap Kadin itu ada ininya, ada LO untuk masalah hukum. Nanti itu yang akan menjadi hubungan ke penegak hukum masuk kejaksaan. Oh, jadi didampingi gitu Pak ya? Bukan dampingi, kayak ada ruang untuk diskusi lah, diskusi supaya mereka juga dalam usaha nyaman. Kan pengetahuan tentang hukum mereka kan juga Rendah ya Pak? tidak ada yang latar belakang itu. Oh iya. Dia seolah-olah kriminalisasi. Nah, oleh karena itu di dalam Kadin ada nanti yang bagian untuk kayak LO lah, divisi hukumnya. Ya. Pak, soal pengadalan pesawat nih Pak. Kedalaman Garuda tadi, itu kan tadi ada yang diperkaya pabrik bombardir sama ATR serta beberapa laser yang di Perancis sama Irlandia. Nah itu kalau memperkaya perusahaan asing, nanti itu bisa dijerat nggak sih Pak sama aparat penegak hukum Indonesia? Jadi posisinya sekarang kan kerugian lagi dihitung oleh auditor. Kalau itu dapat, nanti kita lihat sampai sejauh mana ada nilai yang di luar harga real jual, ya kan? Contohnya apa? Wah, ini ada broker. Nah, itu yang dilihat itu. Sehingga nggak bisa juga kita pastikan langsung nih sebelum ada pendalaman. Contoh gini, di sisi hukum kita, kalau transaksi itu dilakukan dengan cara melawan hukum, ya kan? Nah, berarti kan transaksi itu kita melihatnya kan ada cacat hukum. Kalau dalam tipikor kan kita anggap di situ ada perbuatan melawan hukum lah. Nah, inilah yang kita nanti kaji. Kalau dari sisi hukum kita mungkin kita anggap bahwa uang yang dikeluarkan oleh Garuda ini kan uang yang tidak sah secara hukum. Berapa Pak dari tahun Kalau 2019? umpamanya dia transaksinya tadi, umpamanya transaksi ada suap. Nah, hukum kita kan melihatnya begitu. Tapi tentunya kita ada pertimbangan juga di luar. Nah, yang jaksa salah pikirkan nanti ini satu, sebenarnya ada tidak uang yang di luar nilai real harga pesawat itu, kayak broker dan yang lain itu lagi dihitung. Yang kedua tadi, sebenarnya nanti ada kerugian yang terjadi, ini pihak mana yang diuntungkan. Ketiga, karena ini lintas mungkin antar negara, ini prosesnya apa yang akan diambil oleh kita gitu secara hukum untuk menutupi kerugian negara yang terjadi. Jadi 3 hal itu sebenarnya. Yang itu sudah ada komunikasi Pak sama aparat penegak hukum di negara-negara tersebut? Belum, karena kan kita belum lihat nih konkretnya kerugiannya berapa dan cara menghitung kerugiannya gimana. Seperti apa langkah? Hah? Seperti apa langkah kejaksaan untuk memanggil pihak asing, satu asing itu namanya di Semua yang berkepentingan untuk pembuktian pasti kita jadikan saksi.
khususnya mengenai kerugian yang tadi terjadi. Kita pengen lihat auditor ini mengkonstruksikan kerugian itu seperti apa. Dia kan macam-macam tuh, bisa mengkonstruksikan kan, bisa markup, atau umpamanya nanti dinilai, wah ini karena pemulihannya secara melawan hukum, berarti apa yang dikeluarkan oleh Garuda itu kerugian negara. Oleh karena itu tadi kan Pak Jaksa Agung menunggu dulu bagaimana rekan-rekan auditor ini mengkonstruksikan kerugian. Barulah tahu nanti siapa yang diuntungkan, bagaimana cara narik. Ada berapa unit sih Pak pesawat, pengadaan pesawat Pak? Yang untuk ATR, yang untuk CRJ, dan untuk sewa berapa, untuk beli berapa? Jumlahnya ini, nanti titik aja deh. Auditor itu apa nggak bisa dari internal dulu Pak? Misal dari kejaksaan untuk mengaudit. Ini sekalian lah, sekaligus itu. Kalau dari pihak dari karena ini kan auditor luar, ini kan juga rentetan Garuda kan sudah pernah ditangani oleh KPK. Jika kita koordinasi ke KPK, kita lihat alat bukti yang ada. Contohnya apa? Kayak di barang bukti elektronik. Kalau nilai Digital forensiknya gimana? Gitu. Siapa yang terlibat ini kan menggeser KPK pasal 2, kita masuk ke 23-nya karena tadi kita pengen tahu siapa yang diuntungkan. Untuk pastinya. Jadi untuk tahu itu kita tunggu BPKP lah. Kalau nilai anggaran buat pengadaan pesawat berapa dari tahun 2011 sampai tahun 2021? Nilai anggaran buat pengadaan pesawat itu. Pembelian transaksi nanti tanya Didik ya. Karena itu tergantung jumlah pesawat itu juga itu. Oh iya. Jumlahnya lupa itu. Pak, sudah ada pengajuan untuk ekspos ini belum Pak? Yang tadi itu Krakatau Steel ekspos besarnya? Kalau Krakatau Steel ini sudah diketahui yang pertama, ya, melawan hukumnya itu ada. Nah, yang kedua, untuk menghitung kerugian, penyidik ini sekarang sedang diskusi dan akan membawa ahli spesifikasi mengenai pabriknya. Oh, oke. Nah, kalau itu ternyata nanti dilihat pabriknya memang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal sehingga gagal mangkrak, ya kan, baru nanti kita gandeng auditor. Ketika ini ada kekurangan, kira-kira nilai uangnya berapa. Nah, kejaksaan sekarang ini penyelidik ini sekarang sedang dengan ahli lah ya, untuk masuk opnam pabrik. Pak, kalau Krakatau Steel itu kan dari awal itu kan emang dia dibangun untuk usaha, terus habis itu mangkrak. Nah, yang tadi Bapak sebut perbuatan melawan hukumnya berarti dari dugaan proses pembangunannya atau setelah mangkraknya? Dalam proses pembangunannya tentu. Ini kan pembangunan ada beli mesin, ada menyangkut teknologi, ada menggunakan juga bahan baku, contohnya gas, ya kan? Nah, ini yang dilihat ketika pengeluaran itu terjadi, ya kan, ada nggak kemahalan. Terus kedua, ada nggak kesengajaan ini untuk beli barang yang under spec, yang di bawah spec, sehingga akibatnya Krakatau Steel nggak bisa produksi sesuai direncanakan dari pabrik itu. Bukan, berarti penegasan Pak bukan karena manajemennya yang setelah jadi nggak bisa mempergunakan ya Pak? Maksudnya? Jadi setelah pabriknya jadi, bukan berarti nggak bisa